Kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin." Mereka mengucapkan kata-kata yang menunjukkan mereka tidak bakalan beriman. Apa kata mereka? "Wahai Musa, mukjizat apapun yang kau datangkan untuk menyihir kami, kami tidak bakalan apa? Beriman kepadamu. Percuma. Mau bikin ini, mau bikin tongkat jadi ular, mau keluar cahaya, mau apapun, itu semua apa? Sihir. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Mukjizat apapun yang kau datangkan untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepada Anda wahai Musa. Maka Allah pun bikin ujian berikutnya. Ya. Fa arsalna alaihim tufan. Maka Allah kirim tufan. Tufan itu maksudnya banjir besar. Ya, bukan angin topan ya. Banyak orang menyangka tufan maksudnya apa? Angin topan. Bukan, maksudnya adalah banjir besar. Disebutkan hujan turun dengan deras. Ya, tadinya mereka kemarau, kemudian turun hujan yang apa? Deras. Setelah hujan deras, mereka menyangka itu rezeki, ternyata hujan enggak berhenti-berhenti. Hujan enggak berhenti-berhenti, akhirnya menenggelamkan mereka sampai masuk di rumah-rumah mereka. Tidak hilang-hilang banjir tersebut. Mereka bingung juga ya. Akhirnya mereka bilang, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu." Ya. La in kasyafta anni rijza, kalau ternyata Allah hilangkan ini, la in kasyafta anna rijza lanu'minanna laka. Sungguh kami akan beriman kepada engkau. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan membebaskan bani Israel untuk pergi dengan engkau. Tapi berdoalah kepada Tuhanmu agar banjir ini dihilangkan. Setelah mereka putus asa, akhirnya Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, hilangkan banjir tersebut." Akhirnya banjir itu apa? Hilang. Waktu banjir itu hilang, tumbuhlah tumbuhan baru ya, karena subur. Kata mereka, ini memang nikmat. Ini banjir ada hikmahnya, ada apa? Tumbuh-tumbuhan baru. Mereka tidak beriman lagi kepada Nabi Musa. Taib, berjalan waktu mungkin berapa lama, selang waktu lagi Allah kirim. Tatkala mereka sudah tumbuh-tumbuhan yang banyak karena subur dan mereka lupa dengan doanya Nabi Musa, kata mereka memang ini sudah kejadian alam, memang waktunya tumbuh-tumbuhan, ternyata banjir tersebut ada hikmahnya menumbuhkan tumbuhan yang baru. Allah kirim wal jarada, Allah kirim belalang. Belalang banyak, sudah mereka mau panen dimakan sama belalang semuanya. Dimakan semuanya. Subhanallah. Tidak berhenti-berhenti belalang, mereka mau panen dimakan sama belalang. Akhirnya mereka pusing, mereka bilang lagi, "Wahai Musa, doa sama Tuhanmu. Hilangkan ini belalang. Kalau hilang kami akan beriman kepada engkau dan kami akan melepaskan Bani Israel." Nabi Musa berdoa, siapa tahu kali ini taubat. Berdoa, "Ya Allah, ini Fir'aun enggak tobat-tobat. Ya, siapa tahu kali ini taubat." Akhirnya Allah hilangkan lagi jarat. Waktu hilang masih ada sisa sedikit. Belum sempat dimakan oleh belalang. Kata mereka, ini ujian, jadi kita makan sisanya aja. Enggak mau beriman sama Nabi Musa. Akhirnya mereka bisa makan. Tidak lagi mau beriman kepada Nabi Musa. Seakan-akan ini semua kejadian-kejadian alam. Tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan itu bahaya, ikhwan. Kalau seorang dikasih musibah oleh Allah dan dia tidak kembali kepada introspeksi diri, itu bahaya. Bahaya. Dan betapa banyak orang seperti itu. Dikasih musibah, dikasih bencana, dia merasa ya biasa, kejadian alam. Dia tidak mengingat dosa. Apalagi dia mengatakan, "Oh, saya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Iya, diangkat tapi ente karena dosa-dosa ente, makanya ente diuji. Jadi selalu memandang dirinya dengan ujub. Seharusnya seorang kalau terkena musibah dia kaitkan ini pasti karena dosa kita yang kita lakukan. Oleh karenanya tatkala belalang sudah dihilangkan, masih tinggal sedikit mereka makan, mereka lupa kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah kirim ujian baru. Wal kummal, Allah kirim kutu busuk di mana-mana. Kutu busuk di mana-mana. Mereka masuk kamar ada kutu busuk. Mereka tidur ada kutu busuk. Di belakang mereka enggak bisa diusir, banyak banget. Dan ini membuat lebih menderita daripada sebelumnya. Bayangkan kutu busuk, bau di mana-mana, basuk di baju-baju mereka, basuk di tempat tidur mereka, menggigit mereka, gatal dan macam-macamnya. Mereka enggak kuat, "Wahai Musa, ini kutu, tolong berdoa sama Tuhanmu." Kata mereka, "Tuhanmu, bukan Tuhan kita." Berdoalah kepada Tuhanmu, ya. Ya. Mereka berkata, "Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak." Ya Musa, doalah kepada Tuhanmu. Jadi mereka belum mengakui Allah sebagai apa? Tuhan. Ya. Oleh karenanya, Fir'aun menanamkan kepada rakyatnya bahwasanya tidak ada Tuhan. Tuhan cuma dia sendiri.
Makanya waktu Nabi Musa mengatakan, kau tahu wahai Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ardh. Tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali, tidak ada yang menurunkan ini semua mukjizat kecuali penguasa langit dan bumi. Nabi Musa mengabarkan bahwa Tuhannya di atas, maka Fir'aun menantang. Fir'aun berkata kepada panglimanya, wa ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Wahai panglima Haman, tolong bikin tangga yang tinggi. Saya mau tengok di langit, ada Tuhannya Musa atau tidak. Saya pasti yakin dia itu dusta, di atas enggak ada Tuhannya. Sehingga kata para ulama, orang yang meyakini Tuhan di atas mengikuti keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Yang mengingkari Tuhan di atas ikut-ikutan sama siapa? Fir'aun. Jadi dia ingin menekankan kepada rakyatnya bahwasanya tidak ada Tuhan. Sehingga apapun pengakuan Musa dia ingin bantah. Tetapi tatkala dalam kondisi sulit, hati kecilnya tahu ada Tuhan. Maka dia bilang, wahai Musa, berdoa agar hilangkan kutu. Akhirnya Nabi Musa berdoa, kutu semua hilang. Dan yang menakjubkan, tatkala terjadi musibah-musibah tersebut, kata para ahli tafsir, tidak menimpa rumah-rumah Bani Israel. Jadi kutu-kutu tidak ke rumah Bani Israel. Belalang-belalang tidak makan hasil panen Bani Israel. Ya. Banjir hanya daerah Fir'aun dan teman-temannya. Bani Israel tidak kebanjiran. Mereka punya kampung sendiri. Tatkala sudah dihilangkan, mereka kufur lagi kepada Nabi Musa. Allah kirim wadh-dhafadi', Allah kirim kodok. Kodok di mana-mana. Kodok di mana-mana. Ya. Disebutkan sampai tidur ada kodok, mau ini ada kodok. Sampai mereka takut bicara. Kalau mereka bicara, kodok langsung masuk. Karena kodok loncat. Jadi saking banyaknya apa? Kodok. Akhirnya mereka, ya Musa, ini kodok hilangkan. Insya Allah kita beriman habis ini. Ternyata Nabi Musa berdoa, kodok hilang, tetap saja apa? Ngeyel, kafir lagi, subhanallah. Betapa kuat syubhatnya Fir'aun. Akhirnya Allah kirim lagi, waddama, Allah kirim darah. Darah, semua sumber air mereka jadi darah. Mereka ke sungai Nil jadi sungai darah. Mereka ke sumur, mereka ambil air, diangkat jadi darah. Semua jadi darah. Mereka lihat kampungnya Bani Israel, enggak ada darah. Oh iya, airnya berjernih di sana. Akhirnya mereka ke sana ngambil air dari sumurnya Bani Israel, dibawa sampai rumah jadi darah. Mereka bingung. Akhirnya mereka bilang lagi, Musa, tolong hilangkan darah ini. Kami beriman habis ini. Nabi Musa berdoa lagi, subhanallah, Nabi Musa baik. Akhirnya berdoa dan hilang lagi itu semuanya. Namun mereka juga tidak beriman. Tatkala mereka tidak beriman, ya, akhirnya mereka sudah jengkel, ya, mereka ingin membunuh, ya, Bani Israel. Karena tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dakwah Nabi Musa dan seluruhnya, tidak ada jalan kecuali dengan membunuh mereka. Maka mereka rencanakan untuk membunuh Musa dan Bani Israel. Ya. Maka Allah memperingatkan Nabi Musa, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa untuk membawa pergi hamba-hambaku di malam hari. Keluar diam-diam di malam hari. Ya, karena Fir'aun dan belantaranya hendak membunuh Musa dan para pengikutnya, ya. Akhirnya keluarlah Nabi Musa bersama para pengikutnya berjalan menuju ke Laut Merah, ya. Akhirnya tatkala mereka sudah pergi, pagi-pagi Fir'aun baru sadar. Karena dia Tuhan tapi tidur, ya. Jadi enggak ngerti apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, ini Tuhan bahlul, ya. Sudah pergi semuanya, ngamuk dia. Ngamuk, ya. Maka kemudian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka dia kumpulkan seluruh pasukannya di seluruh kota-kota, di kampung-kampung, di seluruh RW kumpul semuanya. Lurah kelurahan semua dikumpulkan. Semua anak buahnya dia kumpulkan. Dia lagi ngamuk banget. Kemudian dia berkata, inna haula'i lasyirdzimatun qalilun. Sungguhnya mereka Bani Israel hanyalah golongan sedikit. Ingat, kata ini nanti akan kita bahas suatu saat. Fir'aun waktu mensifati Bani Israel, dia berkata, inna haula'i lasyirdzimatun qalilun. Sungguhnya Bani Israel cuma sedikit, kita banyak.
Wa innahum lana laghaidun. Sungguhnya mereka yang sedikit itu telah membuat kita murka. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita adalah kelompok yang selalu waspada, berjaga-jaga untuk menangkap mereka. Maka mereka pun keluar. Dan mereka keluar rame-rame seluruhnya. Kata para ulama seluruhnya diajak. Karena mereka ingin pesta membunuh Bani Israel. Maka semua diajak, tidak seorang pun dibiarkan. Semuanya diajak. Menteri-menterinya, rakyatnya, algojo-algojonya, laki-laki, perempuan, semua diajak untuk mengejar siapa? Musa dan para pengikutnya. Kata Allah, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونَ. Allah cerita tentang indahnya Mesir. Kami pun mengeluarkan mereka dari kebun-kebun yang indah di Mesir. Dari mata air yang mengalir di Mesir. Semua kekayaan mereka tinggalkan. Menuju apa? Kematian. Mereka sudah jadi raja berpuluhan tahun. Dengan keindahan. Ya, semuanya Allah keluarkan mereka. Kata Allah, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونَ. Kami keluarkan mereka dari kebun-kebun mereka yang indah, dari mata air yang indah. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Dari harta-harta yang banyak yang mereka miliki. Dari kedudukan yang mulia sebagai raja dan bangsa yang mulia. وَكَذَلِكَ وَأَرَثْنَاهَا بَنِي Israel. Suatu hari kami akan mewariskan ini kepada Bani Israel. Disebutkan yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya apa? فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. Tatkala matahari menyingsing, terbit, maka akhirnya ketemuan. Karena Nabi Musa kan orang susah, orang-orang tua, nenek-nenek. Jadi nggak bisa cepat, jalannya pelan. Akhirnya kesusul. Kesusul di mana? Pas waktu mereka tersusul, di hadapan mereka ada Laut Merah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala sudah saling melihat di antara dua kelompok, kelompoknya Musa dan kelompoknya Firaun, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Kita bakalan ketangkap. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka yang ngajak Nabi Musa, "Ya Musa, katanya kita selamat, ini mau kemana lagi? Di depan ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun. Mau kemana? Kita pasti ketangkap." Nabi Musa dengan penuh keyakinan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Ini orang yang beriman. Semakin dalam kondisi sulit, dia semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku akan memberi petunjuk kepadaku. Maka Allah berkata, "Fa'auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahar." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Sebenarnya enggak usah pukul tongkat, laut bisa terbelah. Tetapi Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Ya. Maka dia bisa pukul tongkat. Akhirnya laut terbelah. Kata Allah, "Fanfalaqa, fakana kullu firqin kautaudil azim." Maka kata para ahli tafsir ini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan laut terbelah menjadi 12 pintu. Naik ke atas. Air lari mengalir ke mana? Ke atas. Ini mukjizat. Namanya air itu mengalir ke bawah. Ini mengalir ke mana? Ke atas. Kenapa 12 pintu? Karena Bani Israel 12 apa? Suku. Jadi masing-masing lewat pintunya berjalan supaya mereka tidak rebut-rebutan ya. Selalu begitu. Kalau ada, nanti akan disebut, kalau ada air, ada 12 keran. Nanti akan kita bahas ya. Intinya 12 pintu, kemudian mereka berjalan. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jadi air. 1, 2, 3, 4. Tetapi di antara dinding-dinding air tersebut ada lubang-lubangnya. Sehingga mereka bisa saling melihat. Karena mereka bilang, "Musa, jangan-jangan yang sana sudah tenggelam. Jangan-jangan suku sana sudah tenggelam." Jangan banyak ngomong, lihat nih. Kebuka. Jadi mereka saling apa? Melihat. Jadi mereka selalu curiga-curiga sama siapa Nabi Musa. Jadi dibuka oleh Allah, dibuka sehingga meskipun ada dinding, ada lubang-lubangnya. Bisa, oh masih selamat, jalan bareng. Tapi akhirnya mereka berjalan sampai di ujung. Ya, sebentar. Saya bukakan dalam surat Ad-Dukhan. Akhirnya Nabi Musa sampai di ujung. Mulailah sudah sampai lewat Laut Merah. Saya enggak tahu Laut Merah berapa lebarnya. Intinya Nabi Musa dan pengikut sudah lewat. Fir'aun dan balentaranya baru sampai di ujung sini. Nabi Musa ingin pukul tongkatnya supaya laut kembali tertutup agar mereka selamat. Kata Allah, "Watrukil bahra rahwan." Watrukil bahra rahwan. Wahai Musa, jangan pukulkan tongkatmu. Biar laut terbelah sedikit. Seperti sebelumnya. Akhirnya laut tetap terbelah. Tatkala itu Fir'aun tahu ini musibah ini. Karena dia tahu ini memang saya membangkang sama Tuhan. Tapi sudah terlanjur. Saya bilang Fir'aun jaga image ya. Ya gimana sudah ngaku Tuhan. Sampai kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun.
Fir'aun akhirnya sok kuat, padahal dia sudah gelisah, ini bakalan mati, tapi ya apa boleh buat, ya udahlah. Akhirnya dia pintar ngomong, wahai rakyatku, lihat laut terbelah untukku. Wih, mau mampus masih pede. Akhirnya Fir'aun jalan, lihat laut terbuka untukku, dasar rakyatnya bodoh semua, ngikut akhirnya, ngikut. Sudah sampai tengah-tengah mau di ujung, Nabi Musa tinggal punggul tongkat lagi, kembali lagi. Waktu laut kembali tertutup, disitulah Fir'aun kemudian beriman. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tatkala Fir'aun tahu akan tenggelam, dia berkata, aku beriman. Sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya kata yang terakhir keluar dari Fir'aun apa? La ilaha illallah. Tapi apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Akhirnya datang dalam hadis yang hasan, Jibril alaihissalam lihat Fir'aun komat kamit, dia ambil pasir masukin, biar nggak banyak ngomong ya. Karena kalau ngomong-ngomong nanti Allah maafkan. Jibril tidak mau. Kata para ulama, Jibril tidak mau Fir'aun khawatir terkena rahmat Allah ya. Karena Jibril tahu betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jibril lebih tahu tentang Allah daripada kita. Ini kalau Fir'aun komat kamit, astagfirullah bahaya. Bergunding masukin apa? Akhirnya dia ambil pasir masukin mulut Fir'aun, selesai. Enggak diterima taubatnya. Karena sudah nyawa siap dicabut, akhirnya tenggelamlah. Maka tewaslah Fir'aun dan bala tentaranya, dan itu semua dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bani Israel masih ngomong, wahai Musa, itu Fir'aun kemana? Jangan-jangan enggak mati. Ya, jadi mereka tuh selalu begitu ya, suudzon sama siapa? Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya al-yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, hai Fir'aun. Jadi Fir'aun nampak di atas, diselamatkan. Yang lain hilang semua, kecuali jasad siapa? Fir'aun. Agar Bani Israel lihat tuh, oh itu Tuhan sudah tewas. Biar mereka tahu bahwasanya benar-benar mati. Karena kalau tidak kelihatan mereka akan mengatakan Fir'aun belum mati. Siapa tahu main-main ketemu Nyi Roro Kidul, enggak tahu. Ya udah. Ternyata udah tewas. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Insyaallah kita bahas pada 2 pekan lagi biidznillah taala.